Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Tak lupa selamat berangkatkan salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang melafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, yang terhormat Ibu dosen pembimbing, Ibu Ade Elsa Batavia SE MSI, dan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan. Yang pertama yaitu Wiki Malzis dengan NIM 20129367. Yang kedua yaitu Gasani Arifah dengan NIM 20125284. Yang ketiga Suci Nur Hafifah dengan NIM 20125352. Yang keempat yaitu Krota ini 20125325. Dan yang terakhir yaitu Nadia Octavia Adnan dengan NIM 20125313. Pada kesempatan kali ini Nadia Octavia Adnan tidak bisa bergabung mungkin karena masalah jaringan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah proposal kewirausahaan tentang brownies cake. Adapun ringkasan dari kewirausahaan kami yaitu brownies cake adalah nama usaha dari kelompok kami di mana usaha ini adalah usaha di bidang kuliner. Ide usaha ini muncul karena kami sangat suka dengan brownies dan brownies juga sangat diminati di masyarakat. Brownies ini menurut kami merupakan usaha yang sangat menjanjikan dikarenakan peminatnya yang sangat banyak. Brownies merupakan jenis family cake yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun memiliki tekstur yang lembab. Bagian atas brownies bertekstur kering, memiliki rasa yang manis dan aroma khas coklat. Baiklah, selanjutnya yaitu bab pertama tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh Gasani Arifah. Kepada Arifah kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab pendahuluan. Yang pertama, latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Makanan cemilan merupakan makanan yang disukai dan digemari oleh semua kalangan dalam mengkonsumsinya. Saat ini sudah banyak jenis makanan yang beredar yang mempunyai bentuk rasa dan pengemasan yang berbeda-beda yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Namun, kami di sini memanfaatkan salah satu jenis kue brownies yang akan kami kreasikan dan inovasikan menggunakan bahan baku yang nantinya akan kami olah dalam bentuk makanan jenis brownies yang enak dan tidak membosankan. Brownies cake memiliki keunggulan pada cita rasanya yaitu rasa manis serta tekstur yang lembut sehingga produk kami ini tidak membosankan untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan usaha kami. Visinya yaitu menjadi usaha brownies yang unggul dan dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2021 dan seterusnya. Yang kedua, misi dari usaha ini yaitu yang pertama, memperkenalkan produk pada masyarakat luas, sehingga produk ini lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu memberikan kepuasan pada konsumen. Tujuan dari usaha ini yang pertama, menciptakan kue manis dengan kualitas unggul yang disukai masyarakat. Yang kedua, yaitu menciptakan kue dari tepung yang enak dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga masyarakat mampu untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga itu menjadikan usaha cemilan yang selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan yang keempat yaitu memperoleh penghasilan yang besar.
Selanjutnya itu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, strength. Strength merupakan kekuatan. Yang pertama itu usaha cemilan kue brownies yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Yang kedua, inovasi varian yang akan kami ciptakan dan tingkatkan demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan tidak sulit untuk didapatkan. Dan yang keempat yaitu harga terjangkau. Yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu anggota belum semua berpengalaman dalam memproduksi usaha ini. Yang kedua itu kurang bisanya manajemen waktu karena anggota kelompok ini adalah mahasiswi yang juga memiliki kewajiban dalam mengikuti PBM saat kuliah. Selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama, lingkungan pemasaran yang suportif atau mendukung untuk menyebarkan produk ini ke berbagai daerah. Yang kedua, mengembangkan varian baru demi kepuasan pelanggan sehingga pelanggan tidak mudah bosan. Yang ketiga itu kesempatan bagi kami dalam mempromosikan usaha ini di berbagai sosial media dan bentuk promosi lainnya. Yang keempat itu kesempatan dalam menerapkan ilmu akuntansi dan kewirausahaan dalam usaha ini. Yang selanjutnya itu pengemasan yang menarik. Yang terakhir itu strength. Yang pertama adanya pesaing lain. Yang kedua melemahnya atau berkurangnya inovasi saat pengembangan usaha. Dan yang ketiga itu bagaimana mempertahankan konsumen serta mutu produk di saat sudah banyak pesaing. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gasania Rifa yang telah menjelaskan tentang bab pertama. Yang kedua yaitu deskripsi usaha akan dijelaskan oleh Suci Nur Hafifah. Kepada Suci kami persilakan. Baiklah, saya Suci Nur Hafifah akan melanjutkan penjelasan tadi, yaitu deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Usaha berjalan dalam bidang boga atau kuliner. B. Jenis produk. Jenis produk dari usaha ini adalah barang, yaitu cemilan kue dari tepung terigu berprotein rendah. Brownies cake memiliki keunggulan pada rasa yang manis, tekstur yang empuk, warna yang menggoda, dan didukung dengan penampilan yang menarik. Kami juga sangat mementingkan prosedur dalam memproduksi makanan ini, seperti kebersihan tempat, bebas bahan pengawet, mengandung gizi yang seimbang, serta menggunakan bahan berkualitas tinggi. C. Kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Kegunaan produk ini selain untuk cemilan, mengkonsumsi brownies bisa menghindari penyakit kolesterol dan pengumpalan darah, layak dihidangkan dalam pesta ulang tahun atau pernikahan maupun perayaan lainnya. Keunggulan dari produk ini adalah bahan baku pembuatannya. Kami memastikan bahan yang digunakan tidak menggunakan bahan pengawet, terjaga kebersihannya, serta kandungan gizi juga kami perhitungkan untuk kebutuhan tubuh. Keunikan dari produk kami ini adalah platingnya yang menyesuaikan dengan kemauan pelanggan. Kami membuat karakter, bentuk, dan hiasan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan juga pelanggan bisa langsung melihat bagaimana cara kami menghias pesanan mereka. Yang D, lokasi usaha. Lokasi usaha kami di daerah Jorong Katimaha, Simpang 4, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Waktu. Penjualan produk ini direncanakan setiap hari pada jam kerja, dimulai pada pukul 8 pagi dan tutupnya pada pukul 6 sore, pada hari Senin sampai Jumat. Dampak usaha terhadap lingkungan. Usaha yang kami jalankan ini termasuk ramah lingkungan. Kelompok kami berupaya memperhatikan lingkungan dengan mengolah kembali limbah hasil produksi kami. Plastik-plastik kami maksimalkan dalam proses daur ulangnya, juga memberikan kontribusi dalam pentingnya menjaga lingkungan dari bahaya limbah plastik kepada pelanggan.
Risiko bisnis dan pengelolaan. Risiko strategiknya adalah pengembangan usaha tidak efektif dan efisien. Pengelolaannya adalah sebelum memulai usaha, kembangkan dulu strategi yang diinginkan agar setiap anggota bisa melakukannya sesuai yang direncanakan. Risiko kepatuhan. Anggota yang masih kurang dan sering melanggar sehingga menyebabkan beberapa kerugian. Pengelolaannya adalah menetapkan aturan ketat, juga menambahkan sanksi jika melanggar. Risiko operasionalnya adalah terjadi kesalahan teknis dalam pengoperasian alat, salah bahan. Pengelolaannya adalah anggota kelompok harus bekerja sesuai teknis yang berlaku, bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Risiko finansialnya adalah berkemungkinan usaha jarang dilirik pelanggan, menyebabkan keuntungan yang menipis. Pengelolaannya adalah melakukan promosi di media sosial, brosur, banner, mulut ke mulut agar produk dilirik pelanggan, serta mengedepankan keunikan produk sehingga ketertarikan pelanggan bertahan lama. Risiko reputasinya adalah adanya kesalahan anggota dalam melayani pelanggan yang menyebabkan buruknya reputasi atau citra usaha di mata masyarakat. Pengelolaannya adalah terus mengembangkan produk, mempertahankan sikap profesionalitas, dan juga jangan mudah terpancing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menjelaskan tentang bab 2. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang rencana pemasaran akan saya jelaskan sendiri. Yang A yaitu target konsumen, di mana target konsumen usaha kami adalah semua kalangan masyarakat, terutama para pemilik warung di lingkungan sekitar tempat tinggal, para pemilik warung di sekolah, karena pada umumnya masyarakat sangat suka cemilan, oleh karena itu kami menargetkan produk kami dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang B yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran untuk target utama pasar kami yaitu dekat daerah produksi, yaitu Pasaman Barat, dan karena situasi COVID-19, ini kami memfokuskan pemasaran melalui media online yang tidak menutup kemungkinan semua daerah dapat kami jangkau dengan gencar berpromosi. Selain itu, kami berencana ingin menargetkan daerah pasar yang lebih jauh di luar Kabupaten Pasaman Barat, seperti Agam, Padang, Payakumbuh, dan daerah-daerah lainnya. Kami akan terus gencar melakukan promosi agar produk kami dapat mencakup lebih banyak daerah di dalam negeri, bahkan ke luar negeri. Selanjutnya yaitu situasi persaingan. Usaha yang didirikan oleh kami ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, sehingga usaha ini akan membuat hal yang berbeda dari segi rasa brownies yang lembut untuk menarik keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Brownies ini juga menjual dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, selanjutnya yaitu bab 4 tentang rencana produksi. A. Bahan baku. Yang pertama yaitu tepung terigu, kedua coklat bubuk, yang ketiga coklat batang, yang keempat gula pasir, kelima telur, dan yang keenam margarin. Yang B. Alat dan teknologi. Yang pertama yaitu mixer, yang kedua loyang, yang ketiga oven, yang keempat bowl, yang kelima spatula, dan yang keenam kompor. Yang C yaitu proses produksi. Yang pertama adalah tim coklat batang dan mentega pada panci yang sama. Setelah leleh, tambahkan garam, aduk sampai rata. Yang kedua yaitu siapkan wadah untuk mengkocok telur. Kocok telur dengan pasir sehingga berbusa. Yang ketiga yaitu memasukkan coklat dan mentega yang telah dilelehkan perlahan-lahan bersamaan dengan susu, lalu aduk sampai rata. Yang keempat yaitu tuang adonan ke dalam 2 loyang, sebelumnya olesi dulu loyang dengan mentega. Selanjutnya yaitu kukus selama 20 menit atau sampai matang. Dan yang keenam, brownies siap disajikan. Yang D yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang kami targetkan per hari adalah 20 kotak. Kemudian kami juga melayani sistem pre-order, sehingga produk yang kami produksi
dibuat sesuai jumlah pesanan. Selanjutnya yaitu bab 5 rencana manajemen. Yang A yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha dari kelompok kami yaitu usaha kecil atau UMKM dengan bidang usaha boga atau kuliner. Dalam pengembangan usaha ini, kami telah membentuk 5 orang anggota dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Jadi setiap anggota bertanggung jawab penuh dalam usaha ini sesuai dengan bagian kerjanya. Yang B yaitu struktur organisasi. Ketuanya adalah saya sendiri, Vicky Maljes, dengan anggota yang pertama yaitu Krota ini dengan bagian keuangan dan promosi. Yang kedua yaitu Nadia Oktavianan dengan bagian produksi dan penjualan. Dan yang ketiga yaitu Suci Nur Hafifah dengan bagian promosi dan penjualan. Dan yang keempat yaitu Gasani Arifah dengan bagian produksi dan promosi. Selanjutnya yaitu tim pengelola. Yang pertama Wiki Maljes sebagai ketua kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir anggota-anggotanya dalam mengembangkan produk dan mempromosikan serta memasarkan produk. Yang kedua yaitu Gasani Arifah sebagai anggota kelompok yang bertugas di bidang produksi dan promosi. Yang ketiga yaitu Suci Nur Hafifah sebagai anggota kelompok yang bertugas di bidang promosi dan penjualan. Yang keempat yaitu Krota ini sebagai anggota kelompok yang bertugas di bagian produksi dan penjualan. Yang terakhir yaitu Nadia Oktaviana sebagai anggota kelompok yang bertugas di bagian keuangan dan promosi. Yang D yaitu rencana UKM Mitra. Rencana UKM Mitra dari usaha kami ini adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan jasa antar barang Zataka Express. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, kami akan menggunakan aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia karena memiliki keuntungan yaitu yang pertama, dapat menjangkau konsumen baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang kedua yaitu praktis dan mudah kapan juga dan dimanapun. Yang ketiga yaitu mudahnya dalam proses pembayaran. Yang keempat yaitu terintegrasi dengan sistem pengiriman paket. Yang kelima yaitu dapat melayani sistem COD atau cash on delivery yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, kami menggunakan jasa antar barang yaitu Zataka Express yang memiliki keuntungan yaitu yang pertama, lebih aman dan terpercaya untuk mengirimkan barang dengan skala yang besar, baik itu di luar pulau hingga ke luar negeri. Yang kedua, tarif pengiriman terjangkau dan ekonomis. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan dengan cepat yang mendukung pengiriman produk yang berjenis makanan. Yang keempat yaitu mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja dari mana saja. Yang kelima yaitu melayani pengiriman sesuai kebutuhan yang kita mau. Yang keenam, paket dilengkapi garansi pengiriman sehingga produk dapat dipastikan aman. Selanjutnya yaitu bab 6 tentang rencana keuangan akan dijelaskan oleh Krota ini. Kepada ini kami persilakan. Bab 6. Rencana keuangan. A. Tenaga kerja. Kami memerlukan tenaga kerja sebanyak 6 orang yaitu 1 orang bagian koki, 2 orang bagian pemasaran, 3 2 orang bagian pelayan, 4 2 orang bagian keuangan. B. Bahan yang diperlukan 1 gula pasir 10 kg harganya 120.000. 2 tepung terigu 5 kg harganya 60.000. 3 telur 3 kg harganya 36.000. 4 coklat batang 2 dus harganya 250.000. 5 vanili setengah kilogram harganya 20.000. 6 soda kue 1 pak harganya 25.000. 7 margarin 3 kaleng harganya 200.000. 8 coklat bubuk 1 dus harganya 100.000. C. Bahan topping 1. Kacang mente harganya 150.000. 2. Choco chip harganya 80.000. 3. Keju harganya 130.000. 4. Oreo 98.000. Untuk koki 1 orang gajinya 300.000. Untuk 2 orang keuangan 1.500.000 ditambah 1.500.000 3 juta. Untuk pemasaran harganya 1.500.000. Untuk 2 orang pelayanan harganya 1.200.000 ditambah 1.200.000 berjumlah 2.400.000.
Total gaji keseluruhan dalam 1 bulan yaitu Rp9.900.000. B. Keuntungan yang diharapkan dalam D. Kualitas dan kualitas produk. A. Kualitas produk dijamin halal. 2. Tanpa bahan pengawet. 3. Tanpa pemanis buatan. 4. Rasanya enak dan nikmat. 5. Bergizi dan mengenyangkan. 6. Harganya pas. B. Kualitas produk. Kami memproduksi brownies cake 120 loyang dalam 1 hari, yaitu 24 brownies cake original, 2. 24 brownies cake dengan topping kacang mente, 3. 24 brownies cake dengan topping choco chip, 5. 24 brownies cake dengan topping keju, 6. 24 brownies cake dengan topping biskuit Oreo. E. Anggaran biaya. A. Biaya per hari. Biaya untuk bahan pokok keseluruhan Rp811.000. 2. Biaya topping Rp458.000. 3. Biaya 3 pak kotak roti, harganya Rp150.000. 4. Biaya gas Rp60.000. Totalnya Rp1.479.000. B. Biaya per bulan. 1. Biaya listrik Rp500.000. 2. Biaya iklan Rp100.000. 3. Biaya transportasi Rp1.500.000. Total keseluruhannya Rp2.100.000. F. Anggaran usaha. A. Rencana anggaran usaha. Gaji pokok yang diberikan 1 kali sebulan. 1. Untuk 1 koki Rp3 juta. Untuk 2 orang keuangan berjumlah Rp1.500.000 ditambah Rp1.500.000 sama dengan Rp3 juta. Untuk pemasaran gajinya Rp1.500.000. Untuk 2 orang pelayanan gajinya Rp1.200.000 ditambah Rp1.200.000 berjumlah Rp2.400.000. Total gaji keseluruhan dalam 1 bulan Rp9.900.000. B. Keuntungan yang diharapkan dalam sehari menghasilkan 120 kotak, yaitu 1. 24 kotak dengan rasa original dengan harga Rp40.000 per kotak. 24 dikali Rp40.000 per kotak berjumlah Rp480.000. 2. 24 kotak dengan topping kacang mente dengan harga Rp50.000 per kotak, yang berjumlah 24 kotak dikali Rp50.000 berjumlah Rp1.200.000. 3. 24 kotak dengan topping choco chip dengan harga Rp48.000 per kotak, dengan kotak 24 buah dikali Rp48.000 berjumlah Rp1.152.000. 4. 24 kotak dengan topping keju dengan harga Rp48.000 per kotak, dengan jumlah kotak 24 buah dikali Rp48.000 berjumlah Rp1.152.000. 5. 24 kotak dengan topping biskuit Oreo dengan harga Rp50.000 per kotak, dengan jumlah kotak 24 buah dikali Rp50.000 berjumlah Rp1.200.000 dengan total Rp5.184.000. Jika semua habis terjual, maka keuntungan dalam 1 hari Rp5.184.000 dikurang Rp1.459.000 sama dengan Rp3.725.000. Keuntungan dalam 1 bulan Rp3.725.000 dikali 30 hari dikurang Rp2.100.000 dikurang Rp9.900.000 berjumlah Rp99.750.000. Bab 7. Penutup. A. Kesimpulan. Dengan selesainya penyusunan proposal ini, harapan untuk produk brownies cake adalah supaya produk ini dapat lebih berkembang dan maju. Di samping itu, produk ini sangat higienis dan memiliki rasa yang lembut. Kegagalan usaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri, di mana ketekunan dan keuletan haruslah ada dalam diri dalam menjalankan usaha. Usaha brownies cake tidak mungkin terlaksana tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerjasama pengelola dan konsumen untuk memajukan usaha.
Brownies cake juga dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari balita sampai orang tua. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan usaha ini di masa yang akan datang. Semoga proposal ini memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis untuk memotivasi dalam membuka usaha. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Krota ini yang telah menjelaskan penjelasannya tadi. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 8 tentang kewirausahaan brownies cake. Kami meminta maaf atas kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.